Hi, it's me again, M. Jadi kali ini sobat-sobat MBF, gue pengen cerita tentang satu pengalaman gue. Beberapa tahun silam, gue pernah ngikutin satu program reality show tingkat Asia. Dan reality show itu tentang program penurunan berat badan. Ada yang bisa tebak apaan? Yep, it's true. It's The Biggest Loser Asia. Jadi gue pernah menjadi salah satu kontestan di season satunya Biggest Loser Asia. Di situ sebetulnya gue punya banyak banget pengalaman. Banyak juga mendapatkan pembelajaran sebetulnya bagaimana caranya untuk bisa hidup sehat pada saat gue di sana. Karena pada saat di sana tuh gue diajarin tentang nutrisi, gue diajarin tentang harus makan apa saja, nggak boleh makan apa saja. Pastinya juga di sana gue harus olahraga. Gue inget banget selama gue ikut The Biggest Loser itu, gue itu setiap hari itu pasti olahraga pagi dan sore hari itu pasti. Dan itu minimal tuh 3-4 jam dulu kita olahraga. Hasilnya gimana? Gue di sana stay sampai minggu keempat atau minggu kelima kalau nggak salah, gue lupa. Dan gue berhasil menurunkan 17 kilo. True, banyak banget memang. Tapi kenapa setelah gue abis ikutan The Biggest Loser, ternyata gue relapse lagi kan, kayak gitu. Sebenarnya sih salahannya di gue lagi memang gitu, karena guenya yang nggak konsisten, itu aja. Seru banget ikut The Biggest Loser, karena gue di situ ketemu sama teman-teman yang jelas mereka gemuk-gemuk juga. Dan lu tahu nggak sih, gue waktu itu dengan berat gue 97 kilo, gue adalah orang kedua teringan di pada saat itu, bukan yang terberat. Di saat itu tuh gue ngerasa geli sendiri, ngerasa lucu gitu, karena biasanya gue kalau surrounded by others, itu gue selalu menjadi yang paling gemuk kan. Tapi pada saat itu, bersama teman-teman di The Biggest Loser, gue menjadi orang yang hampir paling kurus. Temen gue yang paling kurus tuh kalau nggak salah namanya Leonor, dia itu dari Filipina. Dan dia tuh beratnya 95 kalau nggak salah. Jadi beda 2 kilo doang lah sama gue. Bayangin ya, 97 pada saat itu gue tuh adalah orang yang paling kurus lah kayak gitu. Teman-teman gue lain beratnya jauh lebih di atas gue. Ada yang 115, 100. Bahkan kalau nggak salah ada satu yang beratnya melebihi 125 kilo. Perjuangan mereka pasti lebih berat daripada perjuangan gue. Semuanya punya perjuangan masing-masing pastinya pada saat kita mengikuti program reality show itu. Seru sih maksudnya semuanya, jadi ada nangisnya juga, ada marahnya juga, ada kesel-keselnya juga. Gue inget banget pada saat episode 1 gue ngikutin The Biggest Loser Asia. You know what happened? Jadi challenge pertama adalah kita lari, dan pada saat lari itu kita lari di lapangan gitu kan, lapangannya besar kayak gitu, lapangan rumput. Pada saat kita lari itu tuh ada satu bagian di lapangannya yang ternyata bolong, tapi tidak terlihat karena rumputnya agak tinggi. Pada saat itu gue lari dan kaki kanan gue masuk ke dalam lubang itu dan gue langsung keseleo. Itu hari pertama, men. Orang mah pada hari pertama lagi berjuang, gue malah harus keseleo gue parah banget, sampai gue harus dilariin ke rumah sakit dan segala macam gara-gara gue keseleo tadi itu. Guys, I count the faces, I see all of my team is there, I know that Mita is at the hospital. Dan selama 2 minggu berikutnya, gue nggak bisa ikut olahraga kayak teman-teman yang lain. Jadi teman-teman yang lain itu olahraganya mereka full. Gue karena kaki gue di cast, gue nggak bisa olahraga banyak kan, gue nggak bisa lari kan, karena pada saat itu gue inget banget gue pakai wheelchair, nggak boleh. Jadi pada saat itu gue harus pakai wheelchair. Jadinya anak-anak pada lari ngelilingin kompleks perumahannya itu, sedangkan gue harus dengan wheelchair dan ngejar mereka dengan wheelchair kayak gitu. Seru sih memang. Itu something yang nggak akan pernah gue lupa. Untungnya juga pada saat semuanya selesai, reality show-nya selesai, itu tuh gue masih tetap menjalin komunikasi lah sama beberapa teman-teman dari The Biggest Loser Asia.
Jadi shout out buat teman-teman dari Biggest Loser Asia season 1. Semuanya di situ gue ngerasa kayak keluarga juga, dan di situ gue baru ngerasa bahwa betapa pentingnya juga sih untuk hidup sehat kayak gitu ya. Karena dari teman-teman yang lain di sana tuh mereka problem kesehatannya jauh lebih banyak daripada problemnya gue gitu. Salah satu yang namanya Kevin, dia itu besar sekali dulu. Sekarang sudah enggak. Dia dulu besar banget Kevin, dan dia bilang tuh kalau sampai kenapa-napa orang tuh nggak akan bisa ngangkat dia dari tempat tidur karena dia terlalu berat untuk diangkat. Jadi pada saat Kevin sakit atau segala macam, itu tuh dia benar-benar harus diangkat, bukan Kevinnya, tapi diangkat adalah matrasnya, saking Kevin itu berat. Udah gitu mereka ada yang punya diabetes dan segala macam. Penampilan juga pasti berpengaruh. Jadi gue ngerasa yang oh iya ya bener, kalau misalnya gue melihat ke mereka kayak proyeksi diri. Seandainya gue tetap membiarkan pola pikir gue tetap kayak begini, tetap makan segala macam, someday gue akan di posisi mereka tuh dengan berat di atas 110 kilo kayak gitu. Dan gue nggak mau itu kejadian sebenarnya pada saat itu kan. Ya siapa sih yang mau tiba-tiba beratnya jadi 110 kilo kayak gitu. Di situ gue juga belajar dari teman-teman gue bahwa soal kepedean. Jadi self esteem itu penting. Jadi gue banyak melihat dari teman-teman gue yang lain di sana, itu tuh walaupun mereka badannya jauh lebih besar dari gue, tapi mereka punya self esteem yang bagus. Mereka juga pede, mereka juga malah beberapa dari mereka ada yang senang fashion, ada yang memang ganteng dan cantik kayak gitu ya. Jadi akhirnya ya gue ngerasa iya ya, maksudnya betul, memang yang namanya gemuk itu jangan sampai membatasi kita untuk bisa bersosialisasi. Tidak dengan artinya kita gemuk terus kita nggak mau mematut-matut diri kayak gitu. Ya harus, walaupun kita gemuk, karena ya badan itu yang kita punya pada saat itu, ya tetap harus dijaga kayak gitu. Jadi harus tetap berpakaian yang rapi, berpakaian yang fashionable, itu harus kayak gitu. Jadi gue banyak belajar lah dari mereka pada saat itu. Kangen mereka jadinya. Sumpah gue sedikit teary karena gue kangen banget sama mereka ternyata. Karena it's been a long time gue gak ketemu sama mereka. Gue punya satu temen yang cukup dekat pada saat gue di sana. His name was Tony. Tony itu dulu di tim gue, tim biru, blue team, dan dia adalah chef. He was a good chef. Masakan dia tuh enak banget. Masakan dia enak, dia jago masak, dan dia pada saat di Biggest Loser Asia, pada saat gue di sana, gue menganggap dia sebagai abang gue, karena dia sangat ngayomin kita banget yang cewek-cewek. Salah satunya gue. Jadi gue ngerasa dekat sama dia, dan karena gue banyak belajar dari dia juga. Sayangnya Tony is not here with us anymore. Love you bro. Jadi dia udah nggak ada. Beberapa tahun yang lalu dia udah meninggal. Dan ya gue cuman pengen bilang juga sama Tony kalau I am here now bro. Gue akan nerusin perjuangan gue yang dulu pernah tertunda. Dan mudah-mudahan selain gue memang pengen kurus, gue pengen buat lo bangga. Okay? So I think that's all from me. Cerita tentang The Biggest Loser Asia. Seru sih, pokoknya seru banget di saat itu. Mungkin kalau kalian buka-buka YouTube masih nemu lah beberapa klip-klip tentang gue pada saat zaman itu. Jadinya see you on the next video of MBF. Jangan lupa di like, subscribe, and hit the bell button. Okay? Bye-bye.